Halo semua, perkenalkan nama saya Novi. Saya adalah guru selama 6 tahun di sekolah internasional dan pada kesempatan kali ini izinkan saya sharing tentang bagaimana sih ide mengajar bahasa Indonesia yang kita gabungkan dengan literasi secara interaktif dan juga menarik, khususnya untuk anak kelas 1 dan kelas 2 SD. Mau tahu gimana caranya? Yuk kita langsung aja ya, lihat sharing-sharing berikut ini. Iya, jadi langsung aja ya, saya mulai sharingnya. Semoga sharing saya dapat menambah ide cara mengajar interaktif literatur dalam bahasa Indonesia pada kelas 1 dan 2 SD. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman guru semuanya, mengajar bahasa ibaratnya seperti kita membuka sebuah pabrik. Jadi ada bahan baku dan juga ada bahan hasil. Nah, untuk bahan bakunya kita sebut sebagai reseptif. Ya, jadi reseptif ini sama dengan bahan baku. Lalu untuk produktif artinya hasil atau produk. Jadi ibaratnya kita mau membuat sepatu. Misalnya di sini saya mau membuat sebuah sepatu. Nah, untuk membuat sebuah sepatu dibutuhkan bahan baku seperti kulit, karet, dan ketika sudah memiliki bahan baku tersebut, barulah sepatu itu jadi. Begitu pula dengan kemampuan membaca, kemampuan berbicara, kemampuan menulis. Semuanya itu tergantung dari bahan bacaan yang Bapak Ibu berikan kepada anak murid. Sehingga dengan demikian sangat penting sekali jika Bapak Ibu teman-teman guru sekalian memberikan bahan bacaan yang sangat menarik untuk anak-anak murid Bapak Ibu sekalian. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini pemerintah sudah menyederhanakan hal-hal yang perlu teman-teman guru fokuskan saat mengajar bahasa Indonesia. Dan pemerintah sangat mendorong untuk teman-teman guru bisa mengajarkan kemampuan berliterasi kepada anak-anak muridnya. Dan kabar baiknya, literasi untuk bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka dirumuskan dalam capaian pembelajaran berupa memahami teks bacaan dan hasil yang dicapai yaitu dapat menulis atau menyampaikan kalimat sederhana. Nah, simpel kan teman-teman guru? Sehingga kali ini guru dapat lebih terfokus saat mengajar literasi dalam bahasa Indonesia. Nah, inilah dia capaian pembelajar fase A untuk pelajaran bahasa Indonesia. Langsung aja yuk kita lihat bagaimana sih contoh memberikan bahan bacaan yang menarik untuk anak murid. Oke, yuk kita mulai. Jadi, teman-teman guru, ada kabar baik nih. Pemerintah Indonesia memberikan satu website di mana kita dapat mengakses banyak sekali buku-buku gratis berbahasa Indonesia dengan ilustrasi yang sangat menarik. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin cek, Bapak Ibu bisa lihat ya di caption video ini. Saya akan berikan link lengkapnya. Dan juga, teman-teman bisa cek di website ini, Let's Read. Nah, di sini kalau Bapak Ibu teman-teman guru lihat, ada banyak sekali buku-buku dengan ilustrasi yang menarik dan berbahasa Indonesia dan mewakili kebudayaan dari bangsa Indonesia. Nah, sebagai contoh saya mau pilih kepiting untuk makan malam ya. Nah, untuk membaca boleh diklik read. Nah, ini Bapak Ibu bisa bacakan setiap kalimat dan juga menampilkan gambar untuk peserta didiknya. Nah, bisa dimulai dengan cara, siapa yang tahu kira-kira kalau settingnya seperti ini atau tempatnya seperti ini, kira-kira di mana ya? Di Jawa atau di Kalimantan ya? Nah, berangkat dengan pertanyaan tersebut, sehingga dapat memunculkan diskusi yang sangat sederhana, sehingga anak-anak murid Bapak Ibu bisa mengetahui kondisi sosial budaya Indonesia itu yang seperti ini tuh kira-kira di Jawa atau di Kalimantan ya? Nah, baru Bapak Ibu juga bisa membacakan setiap kalimatnya. Dan nanti di tengah-tengah, Bapak Ibu juga bisa minta tolong anak murid Bapak Ibu untuk membacakan kalimat-kalimat dari ceritanya. Jadi tidak harus Bapak Ibu semua yang membacakannya.
Sangat menarik kan Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu bisa akses secara gratis dan bebas. Wow. Nah, setelah menyajikan buku cerita yang menarik ke anak murid, teman-teman guru, bisa juga setelah itu mengajak anak muridnya untuk latihan menulis secara sederhana. Ya, di sini saya akan menunjukkan cara menulis yang sangat interaktif, menarik, dan juga sederhana sehingga muridnya nggak pusing. Contohnya dengan pop quiz. Nah, di sini saya sebagai contoh memberikan pertanyaannya yaitu apa yang terjadi di awal cerita. Nah, di sini teman-teman guru dapat meminta anak muridnya untuk memberikan jawaban bebas berupa kalimat sederhana atau gambar untuk menjawab pertanyaan simpel ini. Sekaligus pertanyaan ini juga dapat menggali apakah anak-anak murid teman-teman guru di kelas itu memperhatikan dan membaca cerita bersama-sama dengan teman-teman guru di sesi sebelumnya. Nah, dengan contoh pertanyaan ini adalah bagian dari checking for understanding atau mengecek pemahaman dari murid-murid teman-teman guru di sini. Nah, jawabannya tadi yang saya bilang bisa berupa kalimat. Di sini jawabannya Apui senang ya. Nah, ini kalimat sederhana yang bisa Nona buat. Lalu yang kedua ada contoh lagi jawabannya dengan gambar. Nah, dengan memberikan gambar seperti ini, guru juga bisa bertanya balik kepada muridnya, maksud kamu menggambar senang, kenapa? Apakah terjadi hal yang menyenangkan di awal cerita? Dengan demikian, murid Bapak Ibu bisa dilatih untuk menyampaikan gagasan sederhana terhadap teks narasi yang dibaca. Dan bisa juga nanti pertanyaan selanjutnya tidak hanya di awal, tapi apa yang terjadi di pertengahan cerita dan juga di akhir cerita. Jadi ini bisa Bapak Ibu berikan secara sederhana dan juga menimbulkan interaksi yang sangat menarik antara guru dan juga murid. Nah, kalau tadi kita sudah diskusikan bagaimana cara mengecek pemahaman murid, apakah mengikuti selama pembacaan cerita atau tidak, saat ini kita juga bisa memberikan tugas berupa penilaian atau evaluasi terhadap anak murid kita. Nah, di sini saya berikan judul evaluasi dengan tugas agenda membaca harian atau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai reading log. Nah, di sini terserah teman-teman guru mau menyediakan kertas yang sudah jadi dengan tabel seperti ini dan didistribusikan kepada teman-teman, murid-murid teman-teman, atau bisa juga anak murid membuat tabel ini secara manual di buku tulis mereka. Intinya, bagaimana cara mengisinya, yaitu seperti ini. Contohnya, barusan kita membaca satu buku, yaitu contoh tanggalnya 23 Juni. Lalu judul bukunya Kepiting untuk makan malam. Kalau kurang besar, nanti Bapak Ibu bisa coba buatkan kolomnya untuk lebih besar. Lalu nanti anak murid Bapak Ibu bisa ditanya apakah cerita ini fiksi atau non-fiksi ya. Jadi kan sebelum Bapak Ibu mengajarkan membaca buku, Bapak Ibu bisa jelaskan perbedaan fiksi dan non-fiksi. Nah, dalam buku ini kebetulan fiksi ya, jadi saya tuliskan F. Dan apakah murid-murid Bapak Ibu tahu di mana setting dari cerita ini? Bapak Ibu bisa coba berikan mereka ide, ini di Kalimantan atau di Jawa ya, di sungai atau di laut ya. Ketika mereka bisa menjawab laut di Kalimantan, nah Bapak Ibu bisa arahkan, kalau kamu tahu tempat latar dari cerita ini berlangsung di mana, kamu berikan tanda checklist. Lalu kalau kamu tahu tokoh utama dari cerita ini, kamu juga boleh checklist di tabel ini. Kalau kamu juga tahu apa yang terjadi di awal, tengah, dan akhir cerita, kamu juga checklist. Kalau buku fiksi, menurut kamu ada nggak faktanya? Kalau menurut kamu ini buku fiksi, harusnya nggak ada fakta, tapi kalau non-fiksi harusnya ada fakta. Jadi yang mana ya? Nah, biarkan mereka memilih. Kalau mereka menemukan fakta, mereka checklist. Kalau tidak menemukan fakta, mereka bisa silang seperti ini. Lalu, apakah kamu menyukainya, menyukai cerita tersebut? Kalau kamu suka, kamu bisa gambar emoticon smile di sini. Dan untuk tanda tangan orang tua, teman-teman juga bisa bilang ke anak muridnya, nanti kamu mau ceritakan buku ini ke siapa? Ke ayah atau ibu kamu? Nah, kalau misalnya ibu, di sini bisa tulis ibu. Simple kan teman-teman? Nah, mudah kan teman-teman untuk mengimplementasikan cara-cara kreatif dan interaktif dalam mengajar literatur dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 dan kelas 2 SD.
Akhir kata saya ucapkan semangat mengajar untuk semua teman-teman guru di Indonesia. Semoga video yang saya berikan ini juga dapat menjadi salah satu ide untuk teman-teman guru dapat mengajar dengan lebih interaktif lagi di kelas. Terima kasih semua.